Selanjutnya mungkin untuk daftar dan itu dilanjutkan ketua LPF. Terus saja kalau saya bilang itu Januari, Februari, Maret untuk mengajukan kepada anggota dewan. Saya kalau mengandalkan dari dana anggaran kelurahan dan yang kita pakai di kelurahan Sleman, terima kasih Pak. Juga Pak Cahya juga ada aspirasinya yang kita pakai di kelurahan Sleman. Saya ucapkan terima kasih. Cuman kami punya 50 selang prioritas Pak yang dari 2023 kami telah melaksanakan proses pembentukan. Jadi pada intinya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nasi dan anggota LPM, terus kemudian 2023 banyak realisasi yang telah terrealisasikan kegiatan untuk aspirasi atau reses dari anggota dewan. Saya ucapkan terima kasih Pak. Dan kita kota dengan bantuan tahun 2023 itu ada program yang dialihkan ke perumahan tanpa dialihkan masalahnya yang 2023 saja ditekan dilimpahkan ke perumahan kedua pasti juga belum cukup untuk mengakomodir yang juga perlu diketahui semua yang di luar ini bahwa yang bisa dimasukkan di APBD yang pertama satu, kalau sekarang yang setara normatif itu adalah janji wali kota dan wakil wali kota waktu kampanye kan itu sudah habis karena sekarang sudah terdapat APBD ya, jadi itu sudah tidak ada kaitannya. Cuma dengan sekarang wali kota dapat oleh PD itu juga ada tabelnya, jadi yang mungkin karena beliau dari pusat itu di lokasinya juga lebih ekstensif sehingga ada jangankan ke masyarakat kali pun mobil kami dapat bukan tapi janji wali kota berapa? Nanti janji yang akan datang 2024. Terus yang kedua melalui reses anggota DPRD. Nah ini perlu diketahui juga seluruh anggota DPRD seluruh Indonesia itu wajib untuk mendatangi pemilihan di dapil masing-masing, ya kan? Wajib mendatangi pemilih di dapil. Yang misalkan tidak semua itu yang diundang di reses, berarti yang diundang di reses pada waktu anggota DPRD reses, berarti itu konstituennya yang diundang. Syarat untuk bisa masuk ke APBD mobil yang diajukan itu syaratnya yang bersangkutan baik itu perorangan maupun kelompok harus hadir di reses. Nah ini tahu-tahu muncul programnya nggak bisa. Nah kata Pak Presiden kan bulan ya Pak. Nah itu jadi itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Nah setelah di situ masih rumit lagi, itu harus masuk di SPP Pak. Kalau nggak masuk di SPP nggak bakal terikut di datanya. Nah untuk masuk SPP itu anggota dewannya punya paspor masing-masing. Nggak bisa sembarangan orang memasukkan tanpa ada lagi. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya kalau kamu nanti karena kalau anggaran dana keuangan nilainya 350 dan malah ada yang di kota yang besar itu semakin yang itu tambah gede. Ya daerah Taman Sari atau Tangerang anggarannya lebih gede daripada anggota dewan. Anggota dewan anggarannya lebih kecil, tapi untuk 3 kecamatan
Pak Lurah anggarannya lebih gede, Pak Camat lebih gede untuk satu kecamatan. Nah itu, ini juga perlu dipahami. Nah nanti 2024 yang akan berjalan itu lebih kecil Pak nilai pokoknya Bupati Dewan daripada 23. Ya moga-moga untuk yang diajukan 2024 untuk 2025 tambah besar lagi. Karena kalau kita lihat PAD kita pendapatan asli daerah itu meningkat. Jadi dan kita akan terus genjot, terutama saya di Komisi 2 itu tugasnya menggenjot PAD. Karena selama ini suka atau tidak suka kita harus menggenjot PAD. Nggak bisa tergantung terus dari transfer, dana transfer dari provinsi maupun dana transfer dari pusat. 22, 23, 24 itu terjadi. Jadi ini memang dialami oleh kita semua. Dan kita juga perlu untuk lebih komunikasi dengan KPJ. KPJ kan jabatannya diperpanjang 1 tahun kemarin. Ya, jadi ini yang perlu kita komunikasikan. Dan yang komunikasi seperti itu. Tapi yang intinya kami sebagai anggota DPRD siap. Kan di Luar Cilembang ada kadernya Pak Muslim, ada kader saya, ada 12 partai politik yang anggotanya duduk di DPRD di Dapil 1 ini. Itu semua kan lumayan jumlahnya. Yang datang cuma 2. Enggak butuh suara Cilembang, enggak butuh suara Cilembang. Ya itu nggak saya sebutkan gitu, mungkin agak aneh. Tapi yang jelas kami berdua ini mewakili yang ke-12 itu. Jadi apa yang dibicarakan di sini tadi, pesan-pesan itu akan kami sampaikan semua rekan-rekan kami yang 12 itu. Ya lupa ya. Nah itu, jadi intinya kami siap tadi sampaikan apa saja. Jadi jelasnya begini, kan yang namanya pokir yang dilakukan anggota dewan itu kan setahun sebelumnya. Jadi nanti ini di bulan Januari, Februari, terakhir Maret harus sudah masuk. Usulan-usulan itu harus sudah masuk. Nah tadi yang perlu diketahui, untuk yang masuk ke kami, SOP-nya harus melalui terima kasih untuk Musrembang, Kelurahan Cilembang. Mudah-mudahan usulannya merata. Jangan sampai numpuk di satu RW. Jadi ada 18 RW, ya prioritas misalnya ada 36 berarti RW 2. Terus ada program yang khusus misalnya untuk satu kelurahan. Misalnya penyuluhan ke Pak RW, ke Pak RT, ke kader, kan? Terus tadi harus bisa berbicara, gitu kan? Ya, jadi MC, pembawa acara dan sebagainya itu juga harus belajar. Nanti secara umumnya masalah SDM juga harus dipikirkan. Termasuk saya mengusulkan tadi agar di Kelurahan Cilembang punya yang namanya koperasi. Kalau tidak koperasi lah UPP lah, usaha bersama lah gitu kan, apa saja, tapi yang bentuk koperasi. Untuk apa? Untuk menanggulangi jangan terlalu banyaknya rentenir masuk ke tiap RW. Upami misalnya koperasi hidup seperti Kelurahan Uruk, insya Allah meminimalisir rentenir di Kelurahan Cilembang itu bisa. Yang beberapa puluh programnya yang mudah-mudahan bisa terakomodir dan juga bisa merata. Itu yang penting, merata. Tidak melihat warna, tidak melihat baju,
yang dilihat adalah kebutuhan masyarakat. Pesan mewakili pengurus yang ada di Kelurahan Sleman sangat kecewa dan menyesal dikarenakan di Dapil 1 itu anggota dewan 12 orang itu sangat menyesal karena yang hadir itu cuma 3 orang anggota dewan yang mewakili rakyat itu. Sekian.